Situasinya sangat cocok. Gua bakal samperin dia. Gua bakal hasut dia supaya bisa gua manfaatin buat bunuh Costa. Hehehe. Gua harus siapin mental gua. Ini kesempatan terakhir gua. Oke, gua siap. Tuan, maaf mengganggu. Siapa kau? Aku sekutumu, Tuan. Aku dan Viko, dulu kita satu tim. Kita dikhianati bos kita. Aku tak ada urusan denganmu dan aku sedang kesal. Kubunuh saja kau. Tunggu, Tuan. Kita bisa bekerja sama untuk melampiaskan kekesalanmu. Aku tahu siapa dalang di balik penyerangan ini. Oh iya? Siapa? Namanya Costa. Dia adalah orang terkaya di desa sebelah. Dialah yang memberi perintah untuk menggagalkan tujuanmu. Beritahu aku sekarang juga di mana dia. Dengan senang hati, Tuan. Panggil aku Prabu. Oh, maaf. Baik, Prabu. Kali ini kau akan mati, Costa. Hahaha. Loh, Pak. Bapak udah pulang? Wah, Pak Ian berhasil selamatin Bapak ya? Iya, Nying. Kamu tahu tempat proyek Bapak bahaya ya? Baru tahu dari Pak Ian juga, Pak. Parah, Nying. Kepolisian hampir aja dibakar sama jin bertanduk. Waduh. Ya udah deh, Pak. Bapak istirahat aja. Prabu, dari sini butuh waktu sekitar 4-5 jam ke lokasinya. Apa nggak baiknya kita atur strategi dulu buat kesana besok aja sambil isi energi? Aku hanya butuh waktu kurang dari setengah jam untuk sampai ke tempatnya. Aku bisa terbang dengan kekuatan sihirku. Tapi aku kan nggak bisa terbang, Prabu. Jadi susah buat nunjukin. Aku akan membawamu terbang. Tugasmu hanya menunjukkan tempatnya. Oh, baiklah, Prabu. Iya, Bah, ternyata tempatnya tuh ngeri banget. Alex sampai di penjara di sana. Maafin apa ya, Lek? Apa nggak tahu kalau ternyata itu tuh mau nyari orang buat tumbal? Iya, Bah, nggak apa-apa kok. Yang penting Alex selamat, Bah. Iya, Lek. Apa bersyukur banget. Terus gimana, Bah? Kondisi desa sebelah aman? Apa nggak merhatiin, Lek? Sejauh ini sih, apa keliling aman-aman aja. Ya udah deh, Bah. Alex pulang dulu ya. Udah tengah malam. Iya, Lek. Kamu hati-hati ya di jalan. Iya, Bah. Jadi, itu rumahnya. Cukup besar juga. Aku nggak pernah bisa masuk ke dalam sana karena dipenuhi penjagaan ketat, Prabu. Si Costa itu punya banyak orang-orang profesional. Mereka bertugas mengamankan rumahnya. Apa dia punya banyak pengikut? Punya, tapi tersebar di beberapa wilayah. Saat ini mungkin hanya ada puluhan orang aja yang menjadi penjaganya. Tapi itu pun perlu diwaspadai. Aku pernah membunuh ratusan prajurit perang. Sekarang tunjukkan padaku seperti apa wajah orang yang bernama Costa itu. Baik, Prabu. Sebentar. Ini dia, Prabu. Baiklah, ini cukup. Sekarang pergilah. Setelah aku memastikan Costa mati, akan kubakar semua tempat ini. Iya, Prabu. Kaukah yang bernama Costa? Halo? Mas, rumahmu dibakar makhluk aneh. Waduh, siapa? Saya nggak tahu. Dia berpakaian seperti zaman Majapahit.
dan pakai mahkota. Jangan-jangan ada masalah apa dia ngebakar rumah gua? Papa gimana? Kayaknya Mas harus datang sendiri buat lihat. Kenapa? Bilang aja. Saya nggak bisa ngomongnya, Mas. Ngomong aja, cepat. Papa gimana? Dia selamat kan? Hei, jawab. Maaf, Mas. Papamu meninggal. Dia tuh bisa manggil jin yang ngeri banget, Nying. Badannya merah dan ada tanduknya gitu. Iya, gua tahu, Jok. Ayo kita ajar bareng-bareng. Gua juga nggak terima nih mau dijadiin tumbal. Emangnya lu berani, Jo? Tapi malam bukan waktu yang tepat buat lawan dia. Kita bergerak besok. Bentar. Si Alek telepon nih. Halo, Lek. Bud, rumah Rio kebakaran, Bud. Hah? Dulu kita bertiga adalah sahabat. Aku, ayahmu, dan David atau Profesor Redan. Itu alasannya kenapa ayahmu sangat tahu siapa David dan bagaimana sifatnya. Dia tahu kapan harus dekat dan kapan harus menjaga jarak. Kita sangat solid. Kita punya rencana membangun sebuah tim yang kuat untuk menghadapi kejahatan. Sebuah keinginan yang terkesan konyol. Saking dekatnya kita bertiga, sampai-sampai ada momen di mana kita saling buru dan saling ingin membunuh. Perbedaan pendapat dan tujuan yang semakin melenceng membuat kita bertiga harus jalan dengan cara masing-masing. Meski kita tak sejalan, tapi pada akhirnya kita sama-sama menjadi kuat. Aku berhasil meneruskan warisan ayahku untuk menjadi seorang detektif. Ayahmu menjadi orang yang memiliki power sangat luar biasa dan relasi yang sangat luas. Dan David, dia berhasil menjadi seorang ilmuwan. Andai kita masih sejalan, mungkin kita akan menjadi salah satu tim yang memiliki kemampuan menaklukkan segalanya. Aku turut berduka cita atas kepergian ayahmu.
Sebagai pewaris, kuharap kau mengambil jalan yang berbeda. Tempat itu udah bisa terdeteksi, Nyeng. Apa yang harus kita lakukan? Dengan kejadian ini, ada dua kemungkinan. Bandung akan kembali untuk menyerang, atau dia membangun ulang tujuannya. Kita tetap harus menuju lokasi proyek itu. Tapi kita juga harus mengantisipasi kemungkinan dia datang menyerang. Gimana sama lu? Lu bakal pergi atau di sini? Gua nggak bisa diam menunggu. Gua ikut. Siapa lagi yang bakal ikut sama kita? Kita bawa Indra dan Budi. Dan untuk jaga-jaga di desa, masih ada Sasa, Basastro, Anto, dan Yuki. Kepolisian juga pasti melakukan evaluasi. Gua bakal minta Alan di sini buat gantiin posisi gua dulu. Sebelum gua pulang, jangan pergi dari rumah. Kalau keadaan memaksa, bawa bapak sama emak pergi ke tempat aman dulu. Ingat, kali ini prioritas lo selamatin orang tua. Baru beraksi kalau ada kesempatan. Oke kak, hati-hati. Sebar semua orang, kerahkan sebanyak mungkin. Sabotase semua CCTV. Gua mau hari ini juga orang ini ketemu. Dialah orang yang membangkitkan Bandung Bondowoso. Sekarang apa tujuan kita, Tes? Lu dari kemarin jadi sering diem sih. Kenapa? Lu nyesel bangkitin makhluk itu? Gua ambil minuman dulu deh. Loh, Tes? Kemana dia? Pada akhirnya gue tetap kehilangan seseorang. Ini sebabnya lebih baik gue jadi orang jahat. Ini di mana ya Mas kalau boleh tahu? Ya ini di cerita warga. Cerita warga? Aku kenal nama tempat ini. Mary pernah cerita. Oh, iya, dia mantannya Dodo. Mantannya Dodo? Iya, si Dodo kan mantannya makhluk astral semua. Mas bisa bantu saya tunjukin arah pulang nggak? Mending sementara nginep di rumahku aja dulu yuk. Jo, saya antar aja yuk ke kelurahan. Nanti biar dibantu anterin kamu pulang ke tempatmu. Kelurahan itu apa ya? Pemerintahan. Untunglah Mbak Sinta nggak apa-apa. Iya, Lid. Kalau boleh tahu, kenapa Mbak Sinta diincar sama mereka? Ya, itu yang tadi aku bilang. Darah kuno? Tapi kenapa Mbak Sinta? Aku nggak tahu, Lid. Aku jadi penasaran. Apa dulu ada kejadian aneh yang terjadi sama Mbak Sinta? Memang ada. Alasan aku pindah ke kos ini sebenarnya karena aku diteror sama makhluk gede. Semacam genderuwo gitu. Cuma itu doang sih. Terus kejadian-kejadian sebelum itu, apa masih ada lagi? Aku nggak inget, Lid. Menurut adekku, ingatanku hilang sebelum kejadian itu. Sebelum gua ngajar lu, jelasin ke gua apa tujuan lu bangkitin makhluk itu. Oke, kita perjelas dulu tujuan lu. Jawab. Aduh. Jawab. Tunggu. Masih mau ngelur waktu? Oke. Tunggu. Gua bakal jelasin. Ini bukan misi gua. Ini misi Tesya. Penyihir yang bersama lu? Iya. Dia bermaksud membangkitkan Jatmiko, seorang Kyrios yang hidup sekitar 100 tahun yang lalu. Tujuannya simpel. Tesya mengaguminya. Gak lebih dari itu. Tapi sayangnya, kita salah membangkitkannya. Jadi selain Bandung, penyihir itu juga yang harus gua bunuh. Hei, jangan sakiti dia. Please, dia gak sengaja. Jadi siapa yang harus gua bunuh? Dia atau lu? Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Ngebunuh Bandung jelas akan jadi balasan atas kematian orang tua gua. Tapi puluhan orang yang ngelindungin bokap gua, mereka juga kehilangan nyawa. Jadi siapa yang mau bertanggung jawab atas kematian mereka? Silahkan bunuh gua, tapi tolong jangan bunuh Tesya. Apa ini? Jangan sakiti dia. Apaan lu? Tes, cukup. Udah, dia nggak salah.
siapkan helikopter. Kita akan temui seseorang. Kita sampai. Ayo, waktunya beraksi sebelum malam tiba. Bandung, kau terlalu gegabah. Dunia saat ini tak bisa diprediksi. Aku tak peduli dengan prediksi. Mereka menggagalkan misikku. Aku harus membunuh mereka semua. Kau harusnya sadar kalau wanita pujaanmu memang sudah tak ada. Sekali lagi kau bicara seperti itu, ku ajar kau. Apa kau lupa siapa yang membunuhmu dulu? Kita bisa bergerak tanpa perintahmu. Kita hanya menghormati ayahmu. Pada dasarnya kita hadir di sampingmu bukan menjadi bawahanmu, tapi untuk memandumu menjadi seorang Kyrios. Kyrios? Aku pernah mendengarnya. Apa itu? Seorang raja murni yang memiliki kemampuan sihir terhebat. Ingat, kekuatanmu terbatas. Kau bahkan tak bisa menggunakan sihir saat matahari terbit. Apa ada cara membuat sihirku abadi? Darah kuno. Darah yang digunakan untuk membangkitkanmu itu, jika kau membunuh orang yang memiliki darah kuno itu dengan belati Arkeos, kau akan memiliki keabadian. Belati Arkeos? Apalagi itu? Jika kau mau, aku bisa membantu mendapatkan belati Arkeos dan membawakan pemilik darah kuno padamu. Jadi tahan niatmu malam ini. Kita bergerak besok malam. Baiklah, bawakan dia padaku. Kurang ajar. Seharusnya aku tahu kalau Edan tidak bisa dipercaya. Sekarang aku malah terjebak di tempat ini. Pada akhirnya, mungkin memang harus begini nasibku. Kenapa bisa pernikahannya gagal, Dewa? Pertanyaanku adalah, bagaimana bisa mutiaraku hilang? Aku sudah menyebar pasukan untuk melakukan penjagaan seketat mungkin. Nyatanya kita kehilangan barang berharga itu. Ini semua salahmu yang tak becus menjadi raja. Aduh, jangan begitu dong, Dewa. Ini gimana masalah pernikahanku? Ya aku tak tahu. Kau datang lagi. Gua kesini buat bernegosiasi. Ayahmu pun sulit bernegosiasi denganku. Dan kau ingin mencobanya. Hahaha. Kubur mimpimu, bocah. Orang tua gua udah nggak ada. Dia dibunuh sama Bandung Bondowoso. Oh, kematian yang menyedihkan. Gua ngebuka dokumentasi di gudang bawah tanah yang masih terselamatkan dari kebakaran. Catatan rahasia kalian bertiga. Lu, bokap gua, dan Pak Ian. Gua tahu lu nggak suka sama mereka berdua. Gua nggak ada urusan sama masalah kalian di masa lalu. Tapi demi persahabatan kalian yang putus di tengah jalan, gua minta lu ingat satu hari aja pernah jadi orang terdekat mereka. Tolong, bantu gua bunuh Bandung Bondowoso. Kau pikir dengan membawa kabar duka, aku akan tersentuh? Aku tak sudi terlibat dalam urusan yang bukan kepentinganku. Kalau begitu, berapa harga alat lu yang lu pakai buat menetralisir energi magis? Wow, sang pewaris langsung memanfaatkan harta orang tuanya. Sebut aja harganya. Aku bukan orang yang gila kekayaan. Aku tak tertarik menjual alatnya. Ah, setan. Tapi aku senang jika kau ingin membunuh penyihir itu. Karena cepat atau lambat mungkin dia akan menjadi penggangguku. Jadi, aku akan meminjamkannya. Kau tak perlu membuang biaya untuk menyewanya. Kau hanya perlu mengembalikannya jika sudah memakainya. Karena, jika kau tak mengembalikannya, maka percayalah, kau bisa saja mati di saat makan atau minum. Dan kupastikan itu adalah ulahku. Tapi sebelum itu, jawab dulu pertanyaanku. Siapa yang mencuri lira merbelunku? Ini kesempatan bagus untuk aku bisa pulang. Indra tak ada di rumahnya. Di mana dia? Saat ini dia lagi menuju ke proyek yang dicurigai berhubungan dengan Bandung Bondowoso. Ada apa, Mbah? Siapa saja yang tersisa? Aku punya informasi penting tentang para jin yang bersama Bandung Bondowoso.
nggak ada siapa-siapa, Nyeng. Kalau dia nggak ada di sini, artinya kita harus segera pulang sebelum matahari terbenam. Waduh, kita nggak bisa antar orang ke tengah laut. Itu membahayakan. Tapi rumahnya di tengah laut, Pak. Ngaco kamu, Lek. Tolonglah, Pak. Kasihan dia. Aduh, ya udah, sementara kasih dia tempat menginap dulu deh. Ini udah mau sore, biar saya pikirkan dulu solusinya. Iya deh, Pak. Dulu, mereka adalah manusia biasa. Mereka hanya seorang penyihir, sama seperti kita. Ratri, menurutmu, apakah aku sudah cocok untuk menggantikan ayahku? Sepertinya belum. Kau masih perlu banyak belajar dari ayahmu. Apalagi yang harus kupelajari? Kau tahu kan, ayahku tak memiliki sihir, sedangkan aku memilikinya. Aku jauh lebih kuat daripada ayahku. Untuk menjadi raja, bukan hanya kuat saja yang kau perlukan. Kau perlu memiliki strategi perang. Dunia ini dipenuhi ilmu hitam. Kau bukan satu-satunya orang yang memiliki ilmu sihir. Dan lagi pula, sihirmu hanya bisa dilakukan di malam hari, sama sepertiku. Apakah ada orang-orang di luar sana yang memiliki sihir juga? Itulah yang ditakutkan ayahmu. Oleh sebab itu, demi menjaga kestabilan kerajaan kita, ayahmu bertindak dengan perhitungan. Sudahlah. Kau sangat tidak menyenangkan. Lebih baik aku menemui Ki Jagat saja. Hei, di mana Ki Jagat? Dia sedang tidak bisa ditemui. Kenapa? Dia sedang melakukan ritual. Ritual apa? Dia menemukan buku kuno yang meramalkan masa depan. Dan kini ia sedang mencoba membaca masa depan. Aku putra mahkota. Keperluanku harus diprioritaskan. Aku tahu. Tapi saat dia melakukan ritual, bahkan raja pun tak berani mengganggunya. Oh, jadi si tua bangka itu merasa punya tahta di atas ayahku. Ingat, ayahkulah yang menyelamatkan kalian bertiga saat hendak mati. Ya, aku ingat. Kita mendapatkan serangan di siang hari saat sihir kita tak bisa digunakan. Dan ayahmulah yang menyelamatkan kita. Itu sebabnya kita setia menjadi ajudan pribadinya. Kalau kau sadar posisi kalian hanyalah seorang ajudan, maka minggirlah. Jangan menghalangiku. Aku ada perlu dengannya. Tahan emosimu. Dia akan segera menemuimu jika ritualnya selesai. Kau menguji kesabaranku. Sepertinya kau ingin merasakan kekuatanku. Bandung, jangan memaksaku melakukan ini. Oh, kau menantangku. Rasakan ini. Apa kau sudah gila? Kau bisa saja membunuhnya. Aku terpaksa. Dia mengganggu Ki Jagat. Kau bisa kan untuk mengobatinya? Itu keahlianku. Sudah, nanti juga dia akan sadar. Baguslah kalau begitu. Apa yang sebenarnya sedang dilakukan Ki Jagat? Mungkin sekarang dia sudah selesai melakukan ritualnya. Ayo, kita ke sana. Aku juga penasaran atas apa yang akan terjadi. Buku ini adalah catatan ramalan kuno yang membahas tentang masa depan. Aku sudah mencoba menyatukan sukmaku ke dalam buku ini untuk melihat kebenarannya. Dan aku akhirnya mendapatkan pandangan masa depan. Masa depan yang buruk. Masa depan macam apa itu? Kerajaan ini akan segera hancur saat raja mewariskan tahtanya kepada putranya. Dia adalah kunci untuk membuat sihir kita abadi. Maksudnya? Ternyata dia adalah Kyrios, seorang yang diutus untuk menjadi pengabdi iblis. Tapi situasinya sangat-sangat membingungkan. Apa maksudnya?
Di masa depan nanti akan ada seseorang yang memiliki darah kuno. Dia datang dari dunia yang berbeda. Dia akan membuat kita abadi. Tapi hanya Bandung yang bisa melakukan itu untuk kita. Dan kabar buruknya, orang itu baru akan hadir di dunia ini 1175 tahun lagi. Ini masih sangat jauh, bahkan melebihi batas umur kita. Dan ramalan itu mengatakan bahwa kita bisa saja bangkit kembali bersama Bandung Bondowoso jika ia dibangkitkan kembali. Apa artinya kita harus mati terlebih dahulu? Benar, tapi sayangnya tak semudah itu. Kita harus mengikat perjanjian pada iblis terlebih dahulu untuk bisa bangkit kembali. Setelah kita bangkit lagi, apa yang akan terjadi pada kita? Setelah itu, tak ada lagi ramalannya. Aku tak bisa melihat lebih jauh lagi. Bagaimana dengan Raja? Dia pasti tak akan setuju. Kita sudah bersumpah setia padanya. Ia ingin membangun istana kerajaan Nirwana. Kita akan tepati janji kita untuk membantunya membangun nanti setelah kita kembali bangkit. Namun demi kebaikan kita, pertama kita bunuh Bandung, lalu kita harus membunuh ayahnya, dan kita akan melakukan hibernasi panjang sampai Bandung berhasil dibangkitkan lagi. Dan saat itu pula kita akan ikut bangkit dan kita mulai misi kita. Kalau mereka adalah seorang penyihir, artinya kita bisa membunuhnya kan? Benar, dan aku mulai merasakan keberadaan mereka. Kita yang tersisa di sini harus segera berbagi tugas. Ancaman akan datang. Halo Pak, ada info darurat. Kerahkan semua personil untuk mengevakuasi warga. Akan ada serangan malam ini. Malam akan tiba. Sepertinya aku tak perlu harus mengikuti perkataan jin wanita itu. Aku akan melampiaskan hasratku untuk membakar semua orang.